Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bingkai Narasi, channel yang mengulas beragam peristiwa, berita teraktual, dan juga yang layak diperdebatkan. Nah, kawan-kawan sekalian, kita kali ini masih mengulis beberapa isu politik yang nampaknya sudah mulai menghangat-hangat kuku ya. Artinya sudah mulai ada ya sedikit-sedikit serangan, komentar-komentar katakanlah sebagai bidikan ya terhadap lawan-lawan rival-rival politik. Nah, yang terbaru itu terkait dengan food estate ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, kawan-kawan semua sudah menyaksikan beritanya. Food estate ini adalah merupakan salah satu program strategis nasional yang digagas oleh pemerintahan Joko Widodo periode 2 ini dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Food estate ini sendiri di bawah kendali Mentan dan juga Prabowo Subianto ya. Namun akhir-akhir ini justru food estate ini menjadi perhatian ketika Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengomentari bahwa realita food estate ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hasto sendiri mengakui bahwa program ini adalah program yang cukup baik di pemerintahan Joko Widodo, layaknya dengan program-program lainnya seperti infrastruktur. Namun kenyataannya dalam aplikasinya, dalam prakteknya justru ada penyimpangan-penyimpangan. Bahkan Hasto sendiri secara tegas dan secara lugas ini bagian dari kejahatan lingkungan. Ini sungguh luar biasa ya. Ini sebenarnya bidikannya untuk siapa? Untuk Prabowo, karena selama ini food estate dikait-kaitkan dengan Gerindra ya, Prabowo Subianto, atau justru untuk presidennya sendiri, Presiden Joko Widodo gitu. Karena belakangan ini Jokowi memang begitu terkesan mengendorse Prabowo Subianto sehingga banyak relawan dan dukungan juga berlabuh kepada Prabowo Subianto. Nah, kita tidak tahu karena pernyataan Hasto ini justru datang setelah eh, Golkar PAN membentuk koalisi untuk Prabowo, pencapresan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang ya. Nah, selama ini kemana aja gitu kan? Ini yang menjadi pertanyaan di benak-benak kita semua gitu kan. Selama ini kemana aja? Justru ketika sudah mulai dekat-dekatnya pemilu, ya wajar lah. Wajar, ini adalah bagian dari strategi mereka juga. Ini langsung membidik. Gitu. Bidikannya ini kemana? Ke Prabowo atau ke Jokowi atau ke Mentan, karena yang punya kendali juga Mentan ya, Menteri Pertanian yang digawangi oleh Syahrul Yassin Limpo ya. Nah, beliau ini merupakan juga kader dari Nasdem ya. Nah, membidik siapa Hasto ini? Artinya satu isu, satu bidikan, food estate ini justru dapat apa istilahnya? Dapat tiga sasaran sekaligus gitu. Ini juga bagian dari apa ya, ya strategi PDIP untuk mempertahankan kekuasaannya jangan sampai gagal hat trick ya gitu ya. Nah, disinilah yang menjadi isu kita kali ini ya. Namun terkait dengan hal ini, pemberitaan yang mengatakan bahwa food asset ini adalah bagian dari kejahatan lingkungan, Prabowo sendiri sudah mengomentari ya. Cuman dia tidak secara gamblang menjelaskan secara runut, hanya mempertanyakan gitu kan, emang benar jadi kejahatan lingkungan lah gitu. Katakanlah kesimpulannya seperti itu. Kemudian juga ditanggapi lagi oleh petinggi Gerindra sendiri ya, mengatakan bahwa food estate yang dijalankan selama ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP-nya gitu kan. Tidak seperti yang di Hasto bilang tersebut ya. Begini pernyataannya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budi Satrio, turut merespon kritik keras yang dilontarkan Hasto. Budi membantah tudingan Hasto yang menyebut food estate menghasilkan kejahatan lingkungan. Ia pun optimis proyek tersebut akan menjawab permasalahan pangan Indonesia di masa depan. Saya kira itu tidak benar ya. Saya rasa food estate adalah solusi ke depan. Saya rasa pada saatnya nanti kita lihat ya, apa yang telah dilaksanakan dan saya rasa akan ada hasil yang baik dari food estate tersebut. Nah, lalu kemudian Mentan sendiri merespon juga ya, tidak jauh beda dengan yang dikatakan petinggi Gerindra ini. Berikut kutipannya. Food estate yang mana dulu? Kalau di kita aman dan jalan baik sesuai dengan aturan. Kita normal seperti yang ada tahun lalu juga seperti itu. Kita punya produksi 31,5 juta ton. Lu jangan ngomong aja lu.
yang dimakan 30 juta lebih. Kita masih overstock 1,5 juta ton. Tapi karena ada El Nino, kita tidak boleh overconfident. Kita jalan aja dengan anggaran yang ada, kita dorong dengan membiasakan petani menggunakan modal yang disiapkan pemerintah melalui KUR. Lu jangan ngomong aja lu katanya begitu. Tanggapannya cukup pedes juga ya kalau dari pernyataan Mentan ini ya. Ini begitu menegaskan bahwa entah itu sebagai isu yang sengaja dilontarkan atau memang realitinya seperti yang dikatakan Hasto itu benar, hanya penebangan hutan, perusakan lahan gitu kan. Sementara realitasnya aplikasinya tidak sesuai dengan harapan. Ini patut kita kawal juga ya isu-isu, karena ini merupakan isu strategis nasional, banyak juga anggaran yang digelontorkan ke sana. Ada di banyak daerah ya, program prioritas nasional ini, food estate ini khususnya ya. Di Kalimantan, di Jawa juga ada, Jawa Barat juga ada, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, itu juga ada. Karena produk-produk komoditasnya yang biasa kita konsumsi seperti padi, cabai, gitu, kacang tanah, dan juga kentang ya. Ini patut kita nantikan peristiwa yang sebenarnya realitanya seperti apa. Jangan hanya ini ada sebagai wacana untuk alat para politisi untuk saling menyerang, tuding-mentuding bagus atau tidak bagusnya aplikasinya. Ya, demikian diskusi kita singkat kali ini. Semoga kita terus saling belajar dan saling bertukar informasi agar kita mendapatkan informasi yang utuh, yang benar, tidak ngegantung dan juga tidak bersifat ambigu ya, ataupun juga bahkan hoax ya. Semoga ke depan kita mendapat pemimpin yang lebih baik lagi, karena tidak ada yang sempurna ya. Selalu ada plus dan minusnya gitu kan. Namun yang pasti Indonesia, bangsa kita, semoga ke depan semoga semakin maju, mendapat pemimpin yang tegas, yang baik dan berintegritas tegas, dan tentunya mengedepankan kearifan dan kebijaksanaan agar Indonesia tetap bisa berkancah di dunia internasional dan juga bisa berdiri di kaki sendiri, khususnya terhadap pangan nasionalnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang tertarik dengan isu tersebut, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen apabila informasi dan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.